Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ada di masjidnya Nabi Muhammad seorang perempuan yang bernama Ummi Mahjan. Ada seorang perempuan yang bernama Ummi Mahjan. Ada perempuan yang bernama Ummi Mahjan, itu adalah orang wanita yang berkulitkan hitam. Seorang wanita berkulit hitam. Seorang wanita berkulit hitam, namun tahukah Ummi Mahjan ini kerjaannya tahu apa? Di masjidnya Nabi Muhammad, tanzifil masjid. Membersihkan masjid. Membersihkan masjid, Masya Allah. Suatu hari Nabi Muhammad ketika beliau di sana masuk ke pekuburan, melihat ada kubur yang kelihatannya nih kubur baru. Nabi Muhammad bertanya, man sahib hadzal qabr? Kubur ini kuburnya siapa? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kuburnya Ummi Mahjan, seorang perempuan yang berkulitkan hitam, udah tua. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad mencari Ummi Mahjan di masjid. Mana Ummi Mahjan? Ummi Mahjan mana? Maka diberitahukan, ya Rasulullah, dalam satu riwayat, ya Rasulullah, dia meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad, kenapa tidak kalian beritahukan kepada saya dia meninggal dunia, biar saya ikut mensolatkan? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia meninggal dunia ketika terik matahari sangat panas dan kami tidak mau mengganggu istirahatmu. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad ketika masuk ke alkah pekuburan melihat ada kubur yang baru, dan Nabi Muhammad bertanya, kubur siapa ini? Kemudian pada akhirnya, ringkas cerita, kata Nabi Muhammad ketika mendengar ini kuburnya Ummi Mahjan, tahu apa reaksi Nabi Muhammad ketika mendengar itu kuburnya Ummi Mahjan? Baka. Nabi Muhammad menangis. Ini luar biasa. Nabi Muhammad nangis. Kata Nabi Muhammad menanyakan kepada para sahabat, lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaiha? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada saya tentang kabar wafatnya sehingga saya bisa mensolatkannya? Ya Rasulullah, kata sahabat, lagat matat fi sa'atin syadidatil hararah, dia meninggal di waktu terik matahari yang begitu panas dan engkau sedang istirahat, dan kami khawatir, kami tidak mau mengganggu engkau dan kami tidak mau engkau tersengat panasnya terik matahari. Ini para sahabat sangat tidak mau Nabi Muhammad tersakiti. Kemudian kata Nabi Muhammad, kenapa setelah itu Nabi Muhammad mensolatkan Ummi Mahjan di samping kuburnya? Masya Allah. Kata Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabat, idza mata minkum ahadun, apabila ada orang yang wafat di antara kalian, fa akhbiruni bimautih, kasih tahu saya, hatta usalli alaih, sehingga saya bisa mensolatkannya. Kenapa? Fa inna man sallaitu alaihi fid dunya kanat salati syafa'atan lahu fil akhirah. Karena orang yang saya solatkan jenazahnya di dunia, maka solat saya tersebut akan menjadi syafaat baginya di negeri akhirah. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dengarkan. Nabi Muhammad memanggil Ummi Mahjan. Ummi Mahjannya sudah meninggal. Dipanggil sama Nabi Muhammad, ya Ummi Mahjan, assalamu alayki ya Ummi Mahjan. Ucapkan salam kepada Ummi Mahjan. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Ummi Mahjan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad bertanya kepada Ummi Mahjan, ya Ummi Mahjan, ayyul a'mal wajadti afdal? Wahai Ummi Mahjan, sekarang engkau sudah meninggal dunia. Nah, saya ingin bertanya, amal yang kau temukan yang paling afdal itu amal apa? Ya Ummi Mahjan, ayyul a'mal wajadti afdal? Amalan apakah yang kau temukan yang paling afdal? Wasamatan Nabi. Yang uniknya Nabi Muhammad diam. Seakan-akan Nabi Muhammad liyatalaggal ijabah, menunggu jawaban daripada Ummi Mahjan. Setelah beliau diam, beliau mengatakan kepada para sahabat,
innaha taqul, dia mengatakan, kata Nabi Muhammad, lam ajid afdal indallah min tanzifil masjid. Ummi Mihjan memberitahukan kepada saya, wahai Rasul, tidak ada amalan yang paling afdal saya temukan di sisi Allah melebihi daripada membersihkan masjid. Kalau membersihkan masjid adalah amalan yang paling afdal, bagaimana kiranya membangun itu masjid? Kalau membersihkan musalla adalah amalan yang paling afdal, bagaimana yang ngebangun musalla? Kalau membersihkan musalla atau masjid adalah amalan yang paling afdal, bagaimana mereka yang memakmurkan masjid dengan solat berjamaah? Bagaimana dengan mereka yang memakmurkan musalla dengan solat berjamaah? Musalla bukan kita hanya melakukan dengan untuk solat berjamaah, namun jadikan ini musalla wadah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jadikan ini musalla untuk belajar ilmu agama. Jadikan ini musalla untuk kita mengenal tentang hak Allah yang harusnya kita tunaikan. Jadikan ini musalla sarana kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. La